Pernahkah kamu berhenti sejenak, memperlihatkan sekitar dan bertanya, kenapa semua ini berjalan seperti ini? Kenapa semua orang bangun pagi, bergegas, mengejar kereta, bekerja, pulang, dan mengulanginya lagi? Kita hidup dalam arus yang sangat cepat, tapi jarang sekali kita berhenti untuk memahami maknanya. Inilah saatnya membuka satu kemampuan yang jarang kita sadari, sociological imagination, sebuah cara melihat dunia yang bisa mengubah cara kita memahami diri. Jadi, sosiologi bukan hanya teori di kelas, bukan hanya membaca jurnal atau membahas data statistik. Sosiologi adalah realitas. Ia hadir dalam setiap langkah kaki di trotoar Jakarta, dalam setiap orang yang duduk di gerbong MRT, dalam tawa anak-anak yang sedang bermain, sampai keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap harinya. Yang kita perlukan adalah kacamata untuk melihatnya. Itulah sociological imagination. Stuart Mills menyebut sociological imagination sebagai kemampuan untuk menghubungkan masalah pribadi dengan struktur sosial yang lebih luas. Artinya, kadang yang kita alami bukan semata-mata kesalahan kita, tetapi bagian dari pola besar yang membentuk kehidupan di masyarakat. Susah mencari kerja tidak selalu berarti kamu kurang berusaha. Ada sistem ekonomi, pendidikan, relasi sosial yang mempengaruhi peluangmu. Stres kuliah bukan cuma karena kamu lemah, tapi ada kultur kompetitif, tekanan sosial, ekspektasi keluarga, dan lain-lainnya. Melihat dunia dengan cara ini membuat kita lebih peka, lebih memahami diri, dan lebih memahami orang lain. Di sini, mari kita lihat dunia di sekitar kita. Saat kamu melihat orang-orang berdesakan di MRT, itu bukan sekedar keramaian. Itu adalah hasil dari kebijakan transportasi, urbanisasi, kelas sosial, dan kebutuhan ekonomi. Saat kamu melihat orang-orang jogging di GBK, itu bukan sekedar olahraga. Itu adalah fenomena gaya hidup, akses terhadap ruang publik, dan kesadaran kesehatan. Saat kamu melihat pedagang kecil bertahan hidup, itu bukan sekedar mereka bekerja keras. Itu tentang struktur kesempatan, ketimpangan, dan kreativitas ekonomi rakyat. Maka dengan begitu, sociological imagination memperhatikan setiap hal kecil menjadi pintu untuk memahami dunia yang luas. Mungkin selama ini hidup terasa berat karena kamu melihatnya sendirian, seolah semua beban ada di pundakmu. Tapi ketika kamu mulai melihat bahwa hidupmu dipengaruhi oleh struktur yang lebih besar, kamu akan sadar bahwa hidup bukan sekedar perjuangan pribadi, tapi bagian dari cerita besar masyarakat. Dan ketika kamu memahami masyarakat, kamu bisa menemukan ruang untuk bergerak, memperbaiki diri, bahkan mengubah keadaan. Setiap orang yang kamu lihat hari ini punya ceritanya masing-masing. Punya perjuangan, punya latar sosial, punya mimpi yang dibentuk oleh lingkungan di sekitarnya. Sociological imagination mengajarkan bahwa kita semua bagian dari struktur yang saling terkait. Kamu bukan hanya individu yang berlari sendirian, kamu adalah bagian dari jaringan sosial yang luas, yang membentuk siapa kamu hari ini. Dan dengan memahami itu, kita bisa menjadi lebih manusia, bisa lebih peduli, lebih peka, hingga lebih ingin membantu satu sama lain. Jadi, dengan begitu, kemampuan ini bisa bikin kamu melihat hubungan antara diri kamu dengan masyarakat. Membuat kamu tidak hanya menjadi penonton di dunia, kamu bisa menjadi seseorang yang membuat perubahan. Ketika kamu melihat ketidakadilan, kamu mencoba bertanya, apa yang sedang terjadi? Ketika kamu melihat peluang, kamu ingin memahaminya lebih dalam. Ketika kamu melihat masalah, kamu tahu ada akar sosial yang bisa kamu ubah. Dengan begitu, sosiologi bisa mengantarkan kamu untuk menjadi lebih dari sekedar ikut arus, tapi kamu bisa membuat dirimu menjadi manusia yang lebih aware. Lain kali kalau kamu berada di MRT atau jalan-jalan di GBK, cobalah untuk berhenti sejenak. Lihat di sekelilingmu
Di balik setiap langkah ada struktur sosial, di balik setiap wajah ada cerita, di balik setiap aktivitas kecil ada sosiologi yang bekerja secara diam-diam. Jika kamu bisa melihat itu, kamu sudah memiliki sociological imagination. Dan itu adalah langkah pertama untuk memahami dunia dan membentuk masa depanmu sendiri. Sosiologi bukan hanya ilmu, sosiologi adalah cara untuk memandang hidup. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in rivers, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. And high up above or down below, when you're too in love to let it go, but if you never try, you'll never know just what you were. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Melalui tayangan singkat ini, kami ingin menunjukkan bahwa sosiologi tidak hanya hadir di ruang kelas, tetapi juga hidup di sekitar kita, dalam aktivitas sehari-hari yang sering luput kita perhatikan. Semoga video ini dapat membuka cara pandang baru dalam melihat masyarakat, serta menumbuhkan ketertarikan untuk memahami dinamika sosial secara lebih mendalam. Sosiologi mengajak kita untuk lebih peka, lebih kritis, dan lebih peduli terhadap lingkungan sosial tempat kita hidup bersama. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di ruang belajar dan diskusi selanjutnya.